Oke. Selamat pagi, Pak Dana dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 pada pagi hari ini akan mempresentasikan materi kami tentang bioteknologi dalam perlindungan tanaman. Adapun anggota kelompok 5 terdiri dari saya, Dea Marpaung dengan NIM akhir 199. Saya Aura Nabilauda dengan NIM akhir 203. Saya Nailam Wida Zahra dengan NIM akhir 209. Saya Febrianti Albedo dengan NIM akhir 215. Saya Atiros Dasim dengan NIM akhir 222. Baik, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian merupakan salah satu cabang ilmu yang penting dalam pengembangan bioteknologi yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi manusia. Pemeliharaan tanaman itu secara konvensional yang dapat dilakukan dengan persilangan, sementara pemeliharaan tanaman atau secara modern dilakukan dengan kultur jaringan dan rekayasa genetika atau sering dikenal dengan istilah bioteknologi tanaman. Selanjutnya di sini ada metode bioteknologi dalam PHT. Itu yang pertama ada transformasi genetik atau agrobakterium, yaitu metode transfer gen menggunakan bakteri agrobacterium tumefaciens yang membawa DNA asing melalui plasmid IT ke dalam sel tanaman hingga terintegrasi dalam genom dan menghasilkan sifat baru. Terus yang kedua ada bombalistic bombardment, yaitu metode transfer gen dengan menembakkan partikel mikro atau emas tungsten yang dilapisi DNA ke jaringan tanaman sehingga DNA masuk ke dalam sel dan bergabung dengan DNA tanaman. Yang ketiga itu ada elektroporasi, yaitu metode pemasukan DNA ke dalam sel tanaman dengan menggunakan arus listrik untuk membuka pori membran sel atau protoplas sehingga DNA asing itu dapat masuk dan bergabung dengan materi genetik tanaman. Terus yang keempat itu ada mikroinjeksi, yaitu metode transfer gen dengan cara menyuntikkan DNA secara langsung ke dalam inti atau sitoplasma sel menggunakan mikropipet sehingga DNA itu dapat terintegrasi dan diekspresikan dalam sel tanaman. Terus yang terakhir itu ada DNA inference yaitu atau RNAi, yaitu metode penghambatan ekspresi gen dengan memasukkan RNA pendek ke dalam sel untuk menonaktifkan gen target sehingga proses biologis tertentu dapat dihentikan. Selanjutnya ada aplikasi bioteknologi dalam perlindungan tanaman. Yang pertama ada karakterisasi ketahanan tanaman terhadap hama. Deteksi dini dan identifikasi hama merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran dan menekan kerusakan tanaman. Selanjutnya, diagnosis hama yang akurat dan cepat diperlukan sebagai dasar dalam menentukan metode pengendalian yang tepat. Selanjutnya, karakterisasi hama dilakukan untuk memahami jenis, sifat, dan tingkat serangan hama terhadap tanaman. Metode karakterisasi hama meliputi gejala dan fenotip, mikroskopis, drone dan sensor penginderaan jauh, perangkat pencitraan dan spektroskopi, analisis biokimia dan fisiologis, teknik molekuler atau DNA. Selanjutnya yaitu tanaman transgenik BT. Tanaman transgenik BT adalah tanaman hasil rekayasa genetika yang disisipi gen dari bakteri Bacillus thuringiensis atau BT sehingga mampu menghasilkan protein toksin yang bersifat insektisida. Gen yang dimasukkan umumnya disebut dengan gen CRY, bekerja dengan menghasilkan toksin yang akan merusak sistem pencernaan serangga hama ketika dimakan, sehingga hama mati. Selanjutnya ada gen tanaman protein anti serangga. Gen dari tanaman yang menghasilkan protein anti serangga adalah gen alami yang terdapat pada tanaman dan berfungsi melindungi diri dari serangan hama. Gen ini mengkode protein tertentu seperti inhibitor enzim pencernaan, misalnya proteinase inhibitor dan amilase inhibitor, yang dapat mengganggu proses pencernaan dan pertumbuhan serangga setelah memakan tanaman tersebut. Ketika serangga mengkonsumsi jaringan tanaman, protein ini akan menghambat kerja enzim,
di saluran pencernaan, sehingga serangga kekurangan nutrisi, pertumbuhannya terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan bioteknologi. Untuk kelebihannya, yang pertama ada efisiensi dalam pengendalian hama. Sehingga pengendalian hama lebih spesifik karena dengan adanya bioteknologi ini melalui seperti tanaman transgenik dan rekayasa genetik ini dapat menargetkan hama tertentu tanpa mengganggu organisme bermanfaat atau non-target sehingga ekosistem lebih terjaga. Untuk selanjutnya itu mengurangi pencemaran lingkungan atau ramah lingkungan karena eh, pemakaian pestisida kimia itu bisa ditekan sehingga dapat mengurangi dampak buruk dari pemakaian pestisida kimia. Untuk selanjutnya ada mengurangi penekanan biaya jangka panjang. Untuk selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama ada membutuhkan biaya awal yang mahal, berpotensi menimbulkan resistensi hama baru karena tanaman yang tahan hama digunakan terus-menerus tanpa strategi rotasi, hama dapat beradaptasi dan menjadi lebih resisten sehingga tanaman hasil biotek dapat kehilangan efektivitasnya. Selanjutnya ada membutuhkan teknologi dan SDM tinggi. Jadi penerapan biotek ini membutuhkan tenaga ahli, fasilitas penelitian dan eh, pelatihan khusus sehingga sulit diterapkan di wilayah dengan sumber daya terbatas. Selanjutnya yaitu menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan. Selanjutnya, kami akan mereview jurnal atau studi kasus yang berjudul Resistant Performance of Tespo-Rogeliae Transgenic Rice Events Harboring Cry1b and 1a Fusion Gens Against the Rice Yellow Stemborers Scarecophaga and Sartulas. Jurnal ini ditulis oleh IOP Conference Series Earth Environment Science dengan penulis S. Nugroho et al. Tahun 2021. Next. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya tanaman padi sebagai makanan utama di Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama, sehingga kestabilan produksi padi menjadi hal yang sangat penting. Namun dalam proses budidayanya, tanaman padi menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah serangan hama, terutama hama penggerek batang kuning, yaitu Scirocophaga incertulas. Hama ini sangat berbahaya karena dapat menyerang tanaman padi di semua fase pertumbuhan. Pada fase vegetatif, serangan hama menyebabkan gejala yang disebut dead heart, yaitu bagian tengah tanaman mati sehingga pertumbuhan tanaman terganggu. Sedangkan pada fase generatif, serangan hama menyebabkan white head, yaitu bulir padi menjadi putih dan kosong, sehingga tidak dapat menghasilkan gabah dan berpotensi menyebabkan gagal panen. Secara kuantitatif, dampaknya juga cukup signifikan, di mana setiap 1% serangan hama dapat menyebabkan sekitar 1% penurunan hasil panen. Selama ini pengendalian hama umumnya dilakukan menggunakan pestisida kimia. Namun metode ini memiliki beberapa kelemahan seperti biaya yang cukup mahal, dampak negatif terhadap lingkungan, serta potensi risiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan dan organisme lain. Oleh karena itu diperlukan alternatif pengendalian hama yang lebih efektif. Salah satunya dengan menggunakan Bacillus thuringiensis atau BT yang mampu menghasilkan protein beracun khusus untuk hama serangga. Next. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan 6 galur padi transgenik Rojolele generasi T10, yaitu X22, W3, U10, P8, Y7, dan Q10. Sebagai pembanding, digunakan padi Rojolele non-transgenik dan varietas IR64 sebagai kontrol rentan. Hama uji yang digunakan adalah larva penggerek batang padi kuning instar 1. Untuk penanamannya, benih padi ditanam pada media tanah dalam wadah plastik. Kemudian bibit berumur 21 hari diuji menggunakan PCR untuk memastikan keberadaan gen transgenik. Tanaman yang terkonfirmasi positif dipindahkan ke dalam pot berisi campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 7:30. Next.
Selanjutnya, untuk mengkonfirmasi keberadaan gen transgenik dilakukan dengan metode PCR menggunakan DNA yang diisolasi dari daun tanaman. Proses PCR bertujuan mendeteksi gen CRY1B dan gen CRY1A besar A kecil dengan target amplifikasi sepanjang 816 pp. Reaksi PCR dilakukan selama 30 siklus. Untuk uji ketahanan yang pertama yaitu implanta dilakukan pada tanaman padi berumur 5 minggu dengan cara menginvestasikan 20 larva instar 1 pada setiap tanaman. Pengamatan dilakukan secara berkala pada hari ketiga, 7, 10, 14, dan 21 setelah investasi. Parameter yang diamati adalah persentase dead heart dan nilai D untuk menentukan tingkat ketahanan tanaman. Kemudian uji yang kedua yaitu uji in vitro dilakukan dengan memotong batang padi sepanjang 5 cm, kemudian diletakkan dalam cawan petri yang telah diberi tisu lembab. Setiap cawan petri diisi dengan 10 larva instar 1 dan dilakukan dalam 3 ulangan. Pengamatan dilakukan setelah 3 hari untuk melihat tingkat mortalitas larva sebagai indikator ketahanan tanaman terhadap serangan hama. Next. Maaf sebelumnya Feby mic-nya Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Padi, padi transgenik generasi T10 yang mengandung gen fusi CRY1B, CRY1AA terbukti mampu menunjukkan ketahanan yang tinggi terhadap serangan hama penggerek batang padi kuning atau Streptococcus interpellans. Hasil uji PCR mengkonfirmasi bahwa gen fusi tersebut telah terintegrasi secara stabil dalam genom tanaman dan diwariskan secara konsisten hingga generasi lanjut. Hal ini menjadi indikator penting bahwa sifat resistensi tidak hanya muncul sementara, tetapi dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Next. Pada pengujian implanta, seluruh varietas transgenik menunjukkan tingkat kerusakan yang jauh lebih rendah dibandingkan tanaman kontrol non-transgenik, seperti rojo lele dan IR64 yang sangat rentan. Beberapa varietas seperti X22 tidak menunjukkan gejala kerusakan sama sekali, sedangkan varietas lainnya hanya mengalami kerusakan ringan pada tahap awal dan mampu pulih sepenuhnya seiring waktu. Hasil uji in vitro juga memperkuat temuan tersebut di mana tingkat kematian larva mencapai 90-100%. Pada tanaman transgenik, hal ini menunjukkan bahwa protein toksik yang dihasilkan dari gen fusi CRY efektif dalam membunuh larva sejak tahap awal serangan sebelum menyebabkan kerusakan serius pada jaringan tanaman. Perbedaan tingkat ketahanan antar varietas memungkinkan di kemungkinan perbedaan tingkat ketahanan antar varietas kemungkinan disebabkan oleh variasi tingkat ekspresi gen akibat posisi penyisipan dalam genom. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa padi transgenik rojo lele generasi T10 yang mengandung gen fusi CRY1B dan CRY1A memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap hama penggerek batang padi kuning. Ketahanan ini terbukti stabil secara genetik dan efektif dalam menekan kerusakan tanaman serta meningkatkan tingkat kematian hama. baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan untuk Bapak dan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh di grup WA. Terima kasih.